Selamat datang di konten kami. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang hadiah atau suap, dilema etis di negara berkembang. Perkenalkan, saya Fania Cainingrum dengan NIM V1224033. Dan perkenalkan, nama saya Vega Fisrasya Mahendra dengan NIM V1224023. Saya Aprilia Wahyu Rahmawati dengan NIM V1224041. Selamat menyaksikan. Suatu perusahaan teknologi dari negara Eropa Barat mengalami situasi dilema pada saat ia ingin membuka cabang baru di suatu negara berkembang, di mana perusahaan itu diarahkan untuk memberikan hadiah sebagai tanda penghormatan terhadap pejabat lokal pada saat pembuatan perizinan. Tetapi perusahaan itu sendiri mengalami kebingungan karena hal tersebut melanggar hukum dan kode etik di negara asalnya. Perspektif etika, universal versus relativistik. Etika universal meyakini bahwa perilaku moral seperti integritas, keadilan, dan transparansi harus berlaku dimanapun. Pendekatan ini beranggapan bahwa hadiah merupakan hal yang salah. Berbeda dengan etika relativistik, mereka beranggapan bahwa suap merupakan norma sosial dan dapat menjadi pelicin untuk keberlangsungan perusahaan. Perbedaan pendekatan ini memicu dilema karena apa yang dianggap ilegal di negara asal dapat dianggap sebagai norma sosial di negara tujuan. Jika perusahaan memberikan hadiah, mereka dapat memiliki resiko melanggar undang-undang anti korupsi seperti VCPA atau Bribery Act yang dapat merusak reputasi global dan menumbuhkan budaya korupsi internal. Penolakan praktik bisa menyebabkan penundaan atau pembatalan izin, hilangnya peluang bisnis, dan perspektif negatif dari pihak lokal yang menganggap perusahaan mungkin tidak menghormati budaya mereka. Saran keputusan strategis dan etis. Tolak suap tegas dan sopan. Perusahaan harus menolak permintaan suap secara jelas namun diplomatis. Menjelaskan kebijakan internal dan kepatuhan hukum internasional. Jalur resmi dan transparan. Gunakan prosedur resmi untuk perizinan didukung oleh konsultan hukum lokal terkemuka dan pastikan semua transaksi terdokumentasi lengkap. Lalu ada hubungan etis alih-alih hadiah, fokuslah pada inisiatif Corporate Social Responsibility atau CSR yang bermanfaat bagi komunitas lokal untuk menunjukkan komitmen dan membangun hubungan positif. Libatkan pihak ketiga, carilah dukungan dari Kamar Dagang atau kedutaan besar negara asal untuk membantu mediasi jika ada hambatan birokrasi yang tidak masuk akal. Rencana kontingensi, siapkan skenario dan strategi alternatif jika proses perizinan tetap terhambat secara etis. Kesimpulan, pentingnya menjaga etika universal sangat penting untuk membangun reputasi dan kepercayaan jangka panjang di kancah global. Strateginya, terapkan prinsip etika dengan kepekaan terhadap budaya lokal namun tanpa mengorbankan integritas atau melanggar hukum. Tujuannya, dengan pendekatan ini, perusahaan bisa beroperasi secara bertanggung jawab dan berkelanjutan, meraih keberhasilan di pasar global yang beragam tanpa mengkompromikan nilai-nilai intinya. Sekian pemaparan dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.